Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan cara pembuatan animasi stretch kelompok kami yang mengambil judul ADHD. Di dunia yang bising ini, kadang terasa susah untuk berkonsentrasi. Hidup kita bergerak sebegitu cepat sehingga rasanya kita selalu melakukan 10 hal berbeda sekaligus dan hanya memperhatikan setengahnya. Tapi kalian berpikir, semua orang mengalami hal yang sama, kan? Iya kan? Bisa jadi demikian, atau bisa jadi kalian menyandang ADHD. Orang yang menyandang ADHD bersifat hyperaktif, pelupa, tidak bisa konsentrasi, dan tidak teratur. Semua hal yang terdengar agak umum, bukan? Jadi, bagaimana caranya tahu jika sifat kamu itu justru gejala ADHD? Apa saja cara merawatnya? Dan apakah ADHD justru dapat membuatmu lebih pintar? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Sebelum kita mulai, mohon diingat untuk tidak mendiagnosa diri kalian sendiri. Apabila kalian atau seseorang yang kalian kenal mengalami gejala penyakit jiwa atau gangguan mental, harap hubungi psikolog atau psikiater profesional. Penyandang ADHD memiliki 3 gejala umum: kesusahan berkonsentrasi, hyperaktivitas, dan impulsivitas. Contoh nyata gejala tersebut antara lain kesusahan dalam perhatikan pelajaran dalam kelas, berbicara terus-menerus, dan menghentakkan kaki berulang kali ketika harus diam. Namun, hanya karena kamu sering melamun, bukan berarti kamu otomatis menyandang ADHD. Terdapat beberapa kriteria khusus yang harus dipenuhi sebelum seseorang didiagnosis menyandang ADHD. Oleh karena itu, diperlukan seorang psikolog profesional untuk melakukan diagnosis. Karena tidak semua penyandang ADHD memiliki pengalaman yang sama. Contohnya, perempuan yang menyandang ADHD tidak se-hyperaktif penyandang ADHD laki-laki. Oleh karena itu, seringkali tidak mencari perawatan karena merasa bahwa gejalanya tidak cocok dengan gambaran penyandang ADHD di media populer. Dan ADHD bukan sesuatu yang bisa diperbaiki. Karena penyebab dari ADHD datang dari fakta bahwa otak seseorang penyandang ADHD secara fisik berbeda dengan orang tanpa ADHD. Penelitian telah menemukan bahwa otak penyandang ADHD sekitar 3% lebih kecil dari orang tanpa ADHD. Perbedaan ini dapat menjelaskan mengapa penyandang ADHD mengalami kesulitan dengan konsentrasi dan kontrol impuls, karena bagian otak yang mengatur hal tersebut, yaitu lobus frontal, lebih kecil. Tetapi perlu diingat, hal tersebut bukan indikasi kepintaran. Justru, penyandang ADHD ditemukan memiliki kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan orang tanpa ADHD. Kecenderungan penyandang ADHD untuk bersifat impulsif mendorong mereka untuk mencoba hal baru dan mengambil risiko. Dan walaupun penyandang ADHD sering melamun, hal ini justru membantu menginspirasi dan mendorong mereka untuk menemukan ide kreatif baru. ADHD, seperti banyak gangguan mental lainnya, tidak diketahui pasti penyebabnya. Walaupun beberapa faktor seperti gen dan merokok saat hamil dapat berkontribusi terhadap timbulnya ADHD. Selain terapi, perawatan ADHD seringkali melibatkan obat-obatan. Diketahui bahwa obat yang digunakan untuk perawatan ADHD memiliki resiko untuk menimbulkan kenaikan tekanan darah, kecemasan, dan lain-lainnya. Dengan demikian, konsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk menentukan apakah kamu benar memerlukan obat untuk merawat ADHD. ADHD adalah gangguan mental yang tersembunyi. Banyak gejala ADHD adalah hal yang kita sepelekan dan anggap sebagai kekurangan yang bisa diperbaiki. Tapi, nyatanya adalah penyandang ADHD bertingkah sedemikian rupa karena mereka memang pada dasarnya berbeda. Tapi, apakah ini sebenarnya buruk? Tapi jangan berkecil hati, karena perbedaan ini justru dapat menjadi kelebihanmu. Untuk judul ADHD, yang pertama kita menambahkan backdrop Castle Tree, setelah itu tambahkan sprite ADHD, lalu tambahkan kode meluncur untuk menggerakkan sprite dari posisi awal.
Selanjutnya pada scene 1, pertama-tama kita tambahkan background castle 1 dan sprite yang diinginkan di sini kita menggunakan wizard. Kemudian tambahkan kode sebagai berikut, mulai dari tampilkan dan meluncur, berganti kostum, dan katakan sesuai materi yang ingin dijelaskan. Di sini kita menjelaskan ADHD. Ya, sebagai berikut contohnya. Di dunia yang spacing ini, kadang terasa susah untuk berkonsentrasi. Hidup kita bergerak sebegitu cepat sehingga rasanya kita selalu melakukan 10 hal berbeda sekaligus dan hanya memperhatikan setengahnya. Tapi kalian berpikir, semua orang mengalami hal yang sama kan? Iya kan? Bisa jadi demikian, atau bisa jadi kalian menyandang ADHD. Oke, untuk selanjutnya adalah scene 2, yaitu di Castle 2. Jadi kita di sini menambahkan moderator. Moderator dan ADHD 1. Jadi untuk yang ditambahkan pada ini adalah tampilkan untuk menampilkan moderator, pergi untuk pergi ke X286 dan Y-134 agar moderator ke posisi awal, lalu meluncur 1 detik ke X yang diinginkan, lalu mengarah ke 90, ganti kostum, tunggu, dan katakan untuk membuat percakapan. Lalu untuk ADHD 1, kita menambahkan kontrol selamanya agar ADHD 1 ini bisa bergerak seperti ini. Jadi untuk kodenya bisa dilihat ada kode pergi, putar, meluncur, mengarah ke arah. Lalu jika di pinggir dipantulkan, mengatur gaya rotasi, meluncur, mengarah, dan seterusnya. Dan ini diulang-ulang agar bisa berjalan tanpa henti. Lalu untuk moderator Orang yang menyandang ADHD bersifat hyperaktif, pelupa, tidak bisa konsentrasi, dan tidak teratur. Semua hal yang terdengar agak umum, bukan? Jadi, bagaimana caranya tahu jika sifat kamu itu justru gejala ADHD? Apa saja cara merawatnya? Dan apakah ADHD justru dapat membuatmu lebih pintar? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Lalu pada scene 4 ini, kita menambahkan backdrop Castle 4 dan menambahkan moderator. Untuk moderator ini kita menggunakan kode tampilan, kode kontrol untuk memulainya, lalu kode gerakan untuk menggerakkan moderator tersebut, dan kode tampilan untuk mengganti kostum moderator serta membuat dia berbicara. Seperti pada contoh berikut. Sebelum kita mulai,
Mohon diingat untuk tidak mendiagnosa diri kalian sendiri apabila kalian atau seseorang yang kalian kenal mengalami gejala penyakit jiwa atau gangguan mental. Harap hubungi psikolog atau psikiater profesional. Pada scene 4, kita menambahkan backdrop witch house. Setelah itu, tambahkan sprite wizard sebagai moderator dan sprite witch 2, ADHD 2. Lalu, tambahkan kode gerakan untuk menggerakkan karakter dan kode tampilan agar karakter tersebut dapat berbicara, seperti pada contoh. Penyandang ADHD memiliki 3 gejala umum: kesusahan berkonsentrasi, hyperaktivitas, dan impulsivitas. Lalu untuk scene selanjutnya yaitu pada classroom. Di sini moderator pertama menggunakan kode tampilan, kemudian mengarah ke 90 untuk menghadap kanan dan pergi ke koordinat tertentu untuk berjalan, efek seperti berjalan. Kemudian kode katakan untuk seolah berbicara dan ganti kostum agar saat berbicara seperti bergerak. Kemudian ditambahkan kode suara agar sesuai dengan apa yang dikatakan. Lalu untuk which ADHD 2 ada kode seperti berikut: dari tampilkan, kemudian ganti kostum, karena sebelumnya ADHD 2 berada di scene sebelumnya, kemudian mengulangi kode ulangi untuk gerakan berulang, yaitu mondar-mandir dari koordinat tertentu ke arah tertentu, kemudian ganti kostum, dan pikirkan lalu kode ulangi kembali. Seperti halnya berikut jika dicontohkan. Contoh nyata gejala tersebut antara lain kesusahan dalam memperhatikan pelajaran dalam kelas, berbicara terus-menerus, dan menghentakkan kaki berulang kali ketika harus diam. Namun, hanya karena kamu sering melamun, bukan berarti kamu otomatis menyandang ADHD. Terdapat beberapa kriteria khusus yang harus dipenuhi sebelum seseorang didiagnosis menyandang ADHD. Oke, untuk selanjutnya ganti latar ke terapi konsulting. Jadi untuk terapi konsulting ini kita menggunakan latar yang di-download. Jadi dari kita sendiri, bukan dari webnya ini. Jadi untuk menambahkannya tinggal pilih latar lalu mengunggah latarnya. Jadi nanti akan muncul ini file manajernya. Jadi tinggal kita mengklik mana yang mau dibuat latar. Ya, seperti itu. Jadi di sini kita tuh ada 3 sprite ya sebenarnya tuh. Yang pertama ada ADHD 2, lalu ada psikolog, dan ada moderator. Ini contohnya. Oleh karena itu, diperlukan seorang psikolog profesional untuk melakukan diagnosis. Karena tidak semua penyandang ADHD memiliki pengalaman yang sama. Contohnya, perempuan yang menyandang ADHD tidak se-hyperaktif penyandang ADHD laki-laki. Oleh karena itu, seringkali tidak mencari perawatan karena ADHD di media populer. Dan ADHD bukan sesuatu yang bisa diperbaiki. Karena penyebab dari ADHD datang dari fakta bahwa otak seseorang penyandang ADHD secara fisik berbeda dengan orang tanpa ADHD. Lalu untuk berikutnya adalah scenes otak, yang dimana kita menggunakan backdrop, mendownload sendiri, menambahkan sendiri, seperti yang tadi dijelaskan oleh Salsa, menambahkannya itu dari kita sendiri. Lalu di sini terdapat sprite moderator, yang dimana menggunakan kode gerakan
dan kode tampilan, di mana kode gerakan ini digunakan untuk bergerak dia ke kanan dan ke kiri, lalu menuju dari ke kanan ke kiri lalu kembali lagi ke kanan. Dan untuk kode tampilan ini digunakan untuk dia berbicara. Penelitian telah menemukan bahwa otak penyandang ADHD sekitar 3% lebih kecil dari orang tanpa ADHD. Perbedaan ini dapat menjelaskan mengapa penyandang ADHD mengalami kesulitan dengan konsentrasi dan kontrol impuls. Karena bagian otak yang mengatur hal tersebut, yaitu lobus frontal, lebih kecil. Tetapi perlu diingat, hal tersebut bukan indikasi kepintaran. Justru, penyandang ADHD ditemukan memiliki kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan orang tanpa ADHD. Kecenderungan penyandang ADHD hal baru dan mengambil resiko. Dan pada scene 8, kita menambahkan backdrop Magic Classroom. Setelah itu, tambahkan Sprite Wizard sebagai moderator dan Sprite Witch sebagai karakter penyandang ADHD. Lalu tambahkan kode gerakan dan kode tampilan untuk masing-masing karakter agar dapat bergerak dan berbicara sesuai yang diinginkan, seperti pada contoh berikut. Dan walaupun penyandang ADHD sering lamun, hal ini justru membantu menginspirasi dan mendorong mereka untuk menemukan ide kreatif baru. ADHD, seperti banyak gangguan mental lainnya, tidak diketahui pasti penyebabnya. Walaupun beberapa faktor seperti gen dan merokok saat hamil dapat berkontribusi terhadap timbulnya ADHD. Selain terapi, perawatan ADHD seringkali melibatkan obat-obatan. Namun, Ya, pada scene selanjutnya yaitu kita menambahkan background obat dan efek dari obat tersebut yang mana kita download dan upload sendiri. Kemudian kita tambahkan kode baru pada Sprite Wizard sebelumnya, yaitu sebagai moderator dengan kode tampilan dan kode gerakan agar ketika menjelaskan moderator berganti kostum seperti untuk memberikan efek bergerak dan mengucapkan mengeluarkan kalimat seperti yang diucapkan atau di voice over. Kurang lebih nanti seperti namun ini. perlu diketahui bahwa obat yang digunakan untuk perawatan ADHD memiliki resiko untuk menimbulkan kenaikan tekanan darah, kecemasan, dan lain-lainnya. Dengan Oke, lalu untuk selanjutnya ganti lagi ke terapi konsulting 2. Ini sebenarnya sama ya dengan terapi konsulting yang sebelumnya. Cuma ini dengan kode yang berbeda, yaitu dengan percakapan yang berbeda. Tapi dengan posisi dari ADHD yang Sprite ADHD 2 yang sama dan psikolog yang sama, namun berbeda pada moderator. Jadi seperti contoh. Dengan demikian, konsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk menentukan apakah kamu benar memerlukan obat untuk merawat ADHD. Lalu berikutnya kita menambahkan backdrop sendiri ya, kita download sendiri. Untuk sprite-nya kita menggunakan moderator, di mana kita menggunakan kode gerakan dan tampilan. Untuk kode tampilan ini digunakan untuk berbicara dan mengganti kostum dari moderator tersebut, seperti contoh berikut. ADHD adalah gangguan mental yang tersembunyi. Banyak gejala ADHD adalah hal yang kita sepelekan dan anggap sebagai kekurangan yang bisa diperbaiki. Tapi, nyatanya adalah penyandang ADHD bertingkah sedemikian rupa karena mereka memang pada dasarnya berbeda. Tapi, apakah ini sepenuhnya buruk? ADHD Untuk berikutnya adalah scenes terakhir yang dimana kita menggunakan backdrop sendiri, mengupload sendiri, dan menggunakan sprite moderator dan ADHD 2, yang dimana untuk sprite moderator kita menggunakan kode gerakan, tampilan,
kode tampilan ini digunakan untuk mengganti kostum moderator tersebut untuk kayak mengganti gerak gitu loh. Untuk kode tampilan juga digunakan untuk moderator mengatakan sesuatu. Seperti ADHD 2 juga menggunakan kode gerakan serta tampilan. Seperti pada contoh berikut. ADHD sama seperti banyak gangguan mental lainnya, bersifat kronis. Berarti, apabila Anda menyandang ADHD, Anda akan menyandangnya seumur hidup. Tapi jangan berkecil hati, karena perbedaan ini justru dapat menjadi kelebihanmu. Sekian dari kelompok kami. Kami berharap video tersebut dapat menjelaskan proses pengerjaan animasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.